Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 bersama Ustadz Abdul Basit. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas usaha dakwah beliau, kasih sayang beliau, sabar beliau mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Insyaallah kita semua akan menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada ustaz sekalian yang telah mengerjakan atau mengirimkan tugas yang telah Ustaz berikan ya. Alhamdulillah alamin. Sesuai dengan apa yang Ustaz sampaikan ke dia dari video sebelumnya, yaitu pada hari ini setelah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, kalian bisa mengerjakan ulangan harian di bab 6 ya. Nah, jadi hari ini menyaksikan dulu, habis itu kalian mengerjakan ulangan harian. Oke. Pada hari ini kita masuk di bab 7, yaitu tentang ayo belajar Al-Qur'an. Ini bab 7 tentang ayo belajar Al-Qur'an. Oke. Sebelum dimulai, Ustadz akan menanyakan kabar kalian karena satu pekan kita sudah tidak berjumpa ya. Satu pekan ya, sudah 1 minggu tidak berjumpa. Apa kabar anak Ustadz sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, jadi pada bab 7 ini yaitu ada tulisan di bawahnya yang mana sudahkah kalian melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar? Mari belajar melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar ya. Nah, kenapa? Karena di dalam surah Al-Ikhlas itu ada beberapa makhrijul huruf yang biasa sering terlupakan ya, yaitu tentang pembacaan qalqalah ya. Qul huwallahu ahad. Nah, qalqalah itu pantulan ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa Ustaz akan menanyakan kesiapan alat tulis kalian. Sudah ya? Alat tulis biasa, sama juga fotonya. Oke, next berikut. Ya, buku paket ceria dan takwa dengan pendidikan agama Islam. Ya, kelas 1. Oke. Dan juga saya harap kalian selalu dalam bimbingan orang tua atau kakak-kakak kalian, sehingga kalian menyaksikan video pembelajaran pada hari ini benar-benar sampai selesai dan baik ya. Tidak scroll ke bawah, kan di YouTube kan scroll ke bawah kemana-mana gitu kan, tapi menyaksikan video ini sampai selesai. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala agar materi pada hari ini atau kegiatan pembelajaran pada hari ini ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa ya, diawali dengan berdoa. Oke, seperti biasa Ustaz pimpin ya. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sekarang siapkan alat tulis kalian. Alat tulis. Salah. Buku paket kalian buka di halaman 73. Ustaz ambil buku dulu ya. Wah. Apa sih? Nah, oke. Halaman 73 yaitu tentang bab 7 seperti tadi yang kita tayangkan. Bab 7 ya, tentang materinya ayo belajar Al-Qur'an. Buka halaman berikutnya 74.
Ya. Yang mana di bab ini yaitu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melafalkan dan menghafal Quran surah Al-Ikhlas. Yang kedua, memahami pesan-pesan pokok Quran surah Al-Ikhlas, ya. Yang ketiga, menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya di rumah dan di sekolah. Oke, kita masuk materi ya. Halaman 75. Yaitu next. Oke, melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas. Ayo melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas di bawah ini. Saya bacakan ya. Habis itu baru kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi qalqalah ya, qalqalah kubro ya, jelas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, ada pantulannya. Nah, biasanya sering dibaca itu kalau anak-anak biasanya itu bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, jangan begitu ya, tapi harus jelas ya. Karena kalau tidak jelas nanti akan berubah artinya ya. Artinya akan berubah. Nah, makanya harus betul-betul baik membacanya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi di ayat ketiga ini, ayat ketiga itu ada qalqalah juga ya, ada huruf dal di situ ya. Biasanya di situ yang paling sering terlewat. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi danya yang tengah-tengah itu dia sembunyi itu enggak dikolkolahkan ya biasanya. Makanya harus diperhatikan. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sama-sama kita ya. Oke. Mulai dari ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad ya. Ingat ya, jangan sampai tidak dikolkolahkan. Oke, itu barusan surah Al-Ikhlas ya. Ada 4 ayat. Oke, berikutnya next. Ya, mengartikan surah Al-Ikhlas. Perhatikan lafal dan arti surah Al-Ikhlas di bawah ini. Oke. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, jadi ini surah Al-Ikhlas ini mengartikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu agung, Allah itu satu, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan ya. Masya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Ikhlas harus dengan makhrajul dan lafal yang jelas. Nah, kan? Ayo perhatikan tabel di bawah ini untuk memudahkan lafal dan menghafal surah Al-Ikhlas. Ayat 1, nomor 1 ya. Bunyi ayat Qul huwallahu ahad.
Yang nomor 2, Allahus somad. Nomor 3, lam yalid walam yulad. Nomor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, luar biasa sekali. Ini artinya ya. Kita perhatikan lagi di bagian pengertian surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Artinya adalah katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. 2, Allahus somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, jadi artinya adalah semua yang ada di dunia ini, semua ciptaannya Allah itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bekerja. Kita berangkat, kalau orang tua ya berangkat pagi, pulang malam bekerja. Tapi itu adalah suatu asbab ya, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberi kita kesehatan Allah ya, yang memberi kita bisa bernapas sampai saat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu anak sekalian ketahui bahwa daun yang jatuh aja yang di gunung sana yang kita tidak tahu, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui kapan daun itu jatuh, kapan itu daun itu kering, kapan daun itu pada saat kena angin harus jatuh, itu Allah sudah mengetahuinya. Semua adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya sekarang kita tidak tahu ya kan, bahwa tahun 2021 kita ini menggunakan video seperti ini, pembelajaran menggunakan media video. Padahal waktu 2019 kita itu nggak kepikiran, nggak terlintas di pikiran kita bahwa pembelajaran pada hari ini itu menggunakan video seperti ini. Tapi Allah sudah mengaturnya sebelum kita lahir, itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa suatu yang akan datang adalah seperti ini. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah menghendaki hari ini kita harus menggunakan pembelajaran menggunakan video, tapi tidak menjadi penghalang buat menuntut ilmu dan terus belajar terhadap semua ilmu-ilmu yang telah Allah berikan ya. Intinya tidak menjadi penghalang, tapi sedikit berbeda ya, bahkan lebih besar lah perbedaannya ya menggunakan video. Tapi ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Apa semua yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Itulah Allah. Semua makhluk hidup bergantung kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Minta jangan sedikit, minta yang banyak. Semakin banyak kita meminta, semakin Allah suka. Karena apa? Allah menyayangi hamba-Nya meminta, karena dia pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita sombong, badan saya masih sehat, saya pasti masih bisa kerja, masih bisa cari uang yang banyak. Nah, namanya sombong. Dan Allah membenci orang-orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong diharamkan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya saja diharamkan untuk orang-orang yang sombong. Ya kan? Makanya jangan sombong, tetaplah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita kesehatan. Yang nomor 3, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan ya. Jadi Allah itu wujud satu ya, tidak beranak dan tidak beranakan. Allah itu satu. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi nggak ada satu orang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak boleh berpikir Allah itu bagaimana wajahnya. Allah jangan. Intinya kita percaya bahwa Allah itu ada. Sudah, titik ya. Tidak boleh nanti kita setara-setarakan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di surah Al-Ikhlas ayat 4 sudah dijelaskan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Insya Allah hari ini kalian tidak ada tugas menulis ataupun insya Allah pekan depan kalian baru ada tugas menghafal surah Al-Ikhlas ya. Hari ini cukup saksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai, dan setelah selesai menyaksikan video ini kalian
bisa mengerjakan ulangan harian yang telah Ustadz share setelah video ini dikirim ya, yaitu ulangan harian bab 6 ya, tentang ayo belajar di bab 6 ya. Jadi bab 6, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mengerjakan ulangan harian melalui Google Form yang telah Ustadz kirimkan nanti di WhatsApp ya, oke. Yaitu bab 6 materi tentang ayo belajar, oke. Jadi pada hari ini tidak ada tugas ya, cukup saksikan video ini sampai selesai. Oke, terima kasih. Ustadz mohon maaf, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah itu datangnya dari kepribadian Ustadz yang tidak pernah luput dari dosa dan dosa. Oke, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.